kalau masih semangat boleh nggak berdiri sebentar? Kalau ibu bilang, anak-anak ibu kayaknya tahu juga ya kalau misalnya ada tepuk semangat. Ada yang tahu? Ayo kita coba untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Kasih semangat. Baiklah. Sebelumnya ibu akan mengatakan bahwa ibu akan melaksanakan bimbingan klasikal. Apakah di sini ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum tahu. Bimbingan klasikal itu adalah suatu bimbingan yang dilaksanakan oleh konselor kepada konseli atau konseli itu anak semua yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Kemudian itu ini bertujuan agar anak semua tahu apa itu informasi tentang bullying, tahu cara untuk menghadapinya dan juga cara untuk mencegah bullying tersebut. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, mari kita masuk ke dalam topik kita, yaitu dengan tema bullying. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu bullying? Pengertian sederhana bullying itu ada yang tahu? Ya, seperti yang ada di poster itu, bullying itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional, atau secara psikologis oleh seseorang atau sekelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisiknya ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Atau dapat disimpulkan lebih simpel lagi, lebih sederhana, bahwa bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menyakiti atau menciptakan teror bagi seseorang yang dianggap lebih lemah. Kemudian itu kita masuk ke dalam tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam bullying. Ada dua tokoh utama dalam bullying. Yang pertama itu ada pelaku. Pelaku ini biasanya adalah seseorang yang dianggap memiliki power atau kekuatan yang sangat besar, yang lebih besar daripada orang yang dia bully. Kekuatan yang dimaksud di sini itu bukan melulu kekuatan fisik, tetapi bisa juga kekuatan mungkin dari kognitifnya yang lebih pintar, mungkin dari kemampuan sosial ekonominya yang lebih baiklah daripada yang dia bully. Kemudian itu ada korban. Korban ini biasanya adalah seseorang yang merasa dirinya itu lemah atau merasa dirinya itu tidak berdaya. Kemudian kita masuk ke dalam pihak-pihak, masuk lebih dalam tentang pihak-pihak yang terkait dalam bullying ini. Yang pertama tadi kan ada yang namanya pelaku. Pelaku ini merupakan seseorang yang membuat orang lain itu merasa terintimidasi, terisolasi, atau membuat orang itu merasa intinya dia tertekan lah. Membuat orang lain tertekan lah, orang yang dia bully itu kan. Kemudian itu ada korban. Tadi kan ibu sudah mengatakan ciri-cirinya. Salah satunya itu dia itu merasa tidak berdaya kan. Biasanya juga orang yang dibully itu dia itu cenderung pemalu. Dia itu tidak minoritas atau temannya itu sedikit kan. Dan dia itu juga biasanya dianggap memiliki suatu perbedaan daripada orang lain, baik dari fisik, mungkin kemampuan kognitifnya yang kurang, dan juga mungkin dia itu memiliki sosial ekonomi yang agak rendah. Kemudian itu ada satu pihak lagi yang kadang itu kita tidak menyadari bahwa dia itu ada di dalam pihak-pihak bullying ini, yaitu penonton. Penonton ini ada yang dia itu secara langsung atau dia itu misalnya ada seseorang nih yang dibully kan, orang lain itu mengata-ngatai orang korban yang sedang dibully, dia itu ikut mengata-ngatai. Sedangkan padahal mungkin dia itu tidak ada masalah dengan orang yang dibully ini, tapi dia ikut-ikutan. Mungkin dia merasa seperti orang lain ngebully, kenapa aku nggak ikut ngebully? Nanti kalau aku nggak ikut ngebully, aku lagi yang dibully sama teman-teman kayak gitu kan. Kemudian itu ada juga yang membela pelaku. Jelas kan kalau membela pelaku bullying itu kan tidak benar kan. Kalau kita mendukung pelaku bullying berarti kita itu mendukung perilaku bullying itu. Harusnya kan kita itu tidak boleh mendukung dan kita itu harus membantu teman kita yang dibully kan.
Kemudian itu acuh tak acuh. Terkadang saat kita melihat teman kita dibully, kita itu seperti pura-pura nggak tahu atau kita hanya diam saja. Padahal kalau kita tahu kan sekarang kita itu, apalagi anak-anak sekarang nih, pasti kan sudah tidak asing sama yang namanya media sosial kan. Nanti juga bisa kalau semisal kita kan sudah bawa HP ini ke sekolah, kita melihat teman kita yang dibully, kita tidak berani mengapa secara langsung menghadiri teman kita yang dibully secara langsung kan. Kita bisa memvideokan teman kita yang sedang dibully, lalu setelah itu kita laporkan nanti ke guru kita, baik itu guru BK, guru atau wali kelas kita. Kemudian itu kita masuk ke dalam jenis-jenis bullying. Bullying itu tidak hanya ada bullying fisik dan verbal ya Ananda. Bullying itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada physical bullying atau bullying fisik, ada verbal bullying, kemudian ada cyber bullying atau bullying elektronik, dan juga ada bullying sosial. Yang pertama ada bullying verbal. Terkadang nih ada nih dari anak-anak ibu yang mungkin suka membuat nama panggilan kepada temannya. Itu sudah termasuk bullying. Tapi kecuali kalau kita memberikan nama panggilan kepada teman kita, tapi teman kita itu merasa ya tidak apa-apa, atau mungkin dia tuh merasa senang dipanggil dengan nama panggilan itu kan, itu tidak termasuk. Tetapi kalau dia tuh merasa tidak nyaman atau merasa seperti mendapat penghinaan lah kalau diberikan nama panggilan itu kan, itu sudah termasuk dalam bullying. Kemudian itu memanggil nama orang tua. Mungkin dari anak-anak ibu juga ada kan yang suka memanggil nama orang tua teman. Orang-orang yang suka memanggil nama orang tua teman, nama ibu dan bapaknya itu juga sudah bisa termasuk ke dalam bullying. Kemudian itu kritikan yang pedas, kritikan yang tajam. Jika kita mengkritik teman kita itu tidak masalah, tapi jangan sampai saat kita mengkritik teman kita itu kan, nanti teman kita itu malah merasa down, merasa tertekan, merasa jadi rendah lah dia kan, tidak bersemangat seperti itu. Kemudian itu ada teror. Teror ini tidak melulu ya Ananda tentang teror yang besar. Mungkin bisa saja, contohnya nih, Ananda memberikan robekan kertas, selembar kertas kepada teman Ananda, dibuangkan. Kemudian tulisan di situnya tuh ada tulisan, katanya kamu jelek, kamu hitam, itu sudah termasuk ke dalam bullying. Atau contohnya nih, ada nih teman kita yang memasukkan sampah ke dalam tas teman kita, itu sudah termasuk ke dalam bullying. Itu tidak boleh. Kemudian itu ada yang namanya cyberbullying atau bullying elektronik. Bullying elektronik ini biasanya dilakukan melalui media sosial. Biasanya dilakukan baik itu melalui tulisan, baik itu melalui video ataupun melalui gambar. Adapun tujuannya ini untuk menyudutkan atau menyakiti orang lain. Contohnya nih, anak-anak ibu sekarang kan udah banyak tuh yang suka banget main sosial media kan. Nanti misalnya melihat nanti nih ada foto orang gak bagus sedikit gitu, atau mungkin gak suka lah gitu, langsung di komen, gak bagus gini, langsung ngeluarin kritikan pedas gitu kan. Itu udah termasuk juga bullying. Kita tuh kalau mau mengkomen sesuatu, kita itu harus memikirkan perasaan orang lain juga. Apalagi sekarang sudah ada UITE, undang-undang tentang itu kan. Jadi kita itu harus berhati-hati dalam menggunakan internet atau media sosial. Kemudian itu ada yang namanya bullying sosial. Apa sih bullying sosial itu? Bullying sosial itu adalah bullying yang bertujuan untuk mengucilkan orang lain atau mengucilkan teman, atau bisa dibilang itu untuk merusak suatu pertemanan. Biasanya dilakukan dengan pengucilan, dengan pengecualian, dengan penghindaran. Itu tuh biasanya dilakukan dengan sifat-sifat kita yang tersembunyi. Contohnya hanya dengan helaan nafas apa gitu kan. Terus lirikan mata kita yang tajam, terus sifat kita yang kasar. Itu sudah termasuk bullying. Mungkin itu hal-hal sederhana kan, tapi itu sudah bisa membuat orang lain tidak nyaman. Itu sudah bisa termasuk ke dalam bullying sosial. Ini sih biasanya banyak juga terjadi kepada siswa-siswa yang perempuan. Contohnya nih, dia tuh kan pengen nih punya teman yang banyak gitu, tapi bisa di sisi lain, karena dia pengen punya teman yang banyak, dia tuh jadinya kayak mengucilkan salah satu temennya lah yang ada di dalam kelas itu, biar dia lebih dapat perhatian yang banyak dari anggota-anggota teman yang lain gitu kan. Kemudian itu ada physical bullying.
yaitu bullying fisik. Anda tahu lah ya, contohnya itu seperti menendang, memukul, kemudian meludahi, menyikut, kemudian merusak barang, itu sudah termasuk ke dalam bullying fisik atau bullying yang dapat menyebabkan luka pada fisik kita atau ketidaknyamanan pada fisik kita. Kemudian itu ada pun beberapa faktor yang menjadi penyebab bullying. Yang pertama itu bisa dari faktor keluarga. Bagaimana sih dari faktor keluarga ini? Bisa jadi karena mungkin keluarganya itu yang terlalu disiplin. Mungkin kan karena keluarganya terlalu disiplin nih, dia tuh menjadi merasa gak bebas gitu di rumah kan. Jadi dia mencari kebebasan di tempat lain gitu, di luar. Setelah dia mencari kebebasan di luar, ternyata dia tuh merasa bebasnya itu dengan cara membuli orang gitu kan. Jadi dia tuh melampiaskan semua ketidakpuasannya itu, ketidakbebasannya itu melalui bullying. Kemudian itu mungkin dari orang tuanya juga yang terlalu membebaskan anaknya gitu kan. Jadi anaknya ini tidak tahu di mana yang baik, di mana hal-hal yang menyakiti orang lain gitu kan. Jadi itu akhirnya dia tuh melakukan bullying karena dia tidak bisa membedakan di mana sikap-sikap yang membuat orang lain merasa sakit hati kan. Karena dia tuh memikirkan semua perilakunya itu biasa-biasa saja mungkin. Setelah itu ada dari faktor teman sebaya. Mungkin nih kalau semisal anak-anak itu semua kan ada temannya yang melakukan bullying. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang melakukan bullying, biasanya tuh gimana ya? Kita tuh kayak terikut-ikut gitu. Jadi kita ikut-ikutan kan karena teman kita melakukan bullying, ujung-ujungnya mungkin awal-awal kita nggak ikut. Tapi karena kita udah terbiasa main sama mereka kan, kita jadi terpengaruh, kita jadi ikut-ikutan membuli orang lain gitu tanpa kita sadari juga bisa itu. Kemudian itu bisa dari faktor media sosial atau pengaruh media elektronik kan. Sekarang kan kita sudah banyak banget tuh memegang HP kan, sudah sering kali melihat-lihat di media sosial berbagai informasi, sampai kadang ada tuh atau foto atau mungkin video yang mungkin itu kadang kalau sekarang nih filternya itu sudah sangat kecil, sudah sangat tipis filternya kan, sehingga semua tuh nanti seperti tontonan yang kadang tidak sesuai dan tidak baik untuk dipertontonkan gitu kan, bisa kita lihat. Contohnya itu seperti kekerasan gitu ya, video-video kekerasan kan sekarang kan sudah banyak tuh yang bisa kita lihat kan tanpa filter seperti itu kan. Itu juga bisa menjadi penyebab kita melakukan bullying karena kita tuh sering melihat-lihat video-video kekerasan seperti itu. Kemudian itu di lingkungan sekolah, mungkin nih kalau di lingkungan sekolah kan tidak melulu nih guru BK tuh bisa melihat kita atau mengawasi kita semua. Guru-guru kita itu juga kan pasti mungkin seperti jam istirahat tidak mungkin selalu bisa bersama kita kan, mendampingi kita. Oleh karena itu, jika nih kan kalau misalnya guru kita sedang tidak di situ, kita melihat nih ada terjadi bullying, baiknya tuh kita tuh harus membantu teman kita, jangan kita acuhkan. Kita itu harus kayak yang tadi, kita itu memvideokan aja kalau kita tidak berani kan, terus kita kirim nanti kita tunjukkan kepada guru kita. Jangan kita acuh-acuhkan saja teman kita itu. Karena di lingkungan sekolah ini yang berperan itu bukan hanya guru BK, bukan hanya wali kelas kita kan, tapi kita juga berperan dalam menanggulangi bullying ini. Kemudian itu ada pun dampaknya. Dampak dari bullying itu, dampak negatif dari bullying itu seperti yang kita lihat kan, ada yang pertama ketakutan untuk bersekolah. Ketakutan untuk bersekolah itu contohnya nih, yaitu pasti kan kalau orang yang dibully itu kan mentalnya itu pasti tertekan kan. Dia itu berpikirnya kayak ih, kalau aku nanti datang ke sekolah, aku ketemu sama mereka lagi. Nanti kalau aku ketemu sama mereka, aku bakalan dibully lagi seperti itu kan. Nanti kalau dibully, aku gimana gini-gini, aku bakalan sakit lagi, gak mau lah ke sekolah gitu kan. Akhirnya dia mungkin tidak datang ke sekolah. Dia tuh jadi takut datang ke sekolah karena takut bertemu sama teman-teman yang membuli dia. Kemudian itu gangguan mental. Seperti gangguan mental ini bisa disebabkan juga karena hal-hal kecil yang tadi. Contohnya itu cuma helaan nafas kita kan, helaan nafas panjang gitu kan kepada teman kita, atau lirikan mata kita ke teman kita, lirikan mata yang tajam, atau gerakan tubuh kita yang kasar. Hal-hal sederhana seperti itu mungkin saja membuat gangguan mental kepada teman kita. Karena mungkin nih menurut kita kan itu biasa saja, tapi bisa jadi menurut teman kita itu merupakan suatu hal yang kayak membuat dia merasa terkucilkan, merasa tidak nyaman, merasa kayak merasa kayak diacuhkan lah gitu sama teman-temannya. Makanya teman-temannya melakukan misalnya menggosipi dia gitu kan.
diri. Mungkin dia itu akan menjadi kurang percaya diri, mungkin dia itu karena sikap karena dari bullying ini dia merasa trauma kan, dia itu menjadi pemalu, dia itu menjadi tidak percaya diri lah, misalnya untuk tampil atau untuk melakukan segala sesuatu gitu. Mungkin saja dia itu menjadi orang yang introvert atau menutup diri kan, nanti dia itu hanya berdiam diri di rumah, tidak mau keluar gitu kan. Kemudian itu bisa juga dengan dia itu mengalami bunuh diri. Bunuh diri ini merupakan suatu dampak negatif yang paling mengerikan Anda kalau kita membuli teman kita. Kalau sampai seseorang ini merasa dibulikan, mentalnya itu, psikisnya itu udah rusak gitu kan, dia itu udah merasa gak ada orang yang sayang sama aku, kenapa mereka semua membenci aku gitu. Dia udah gak percaya diri juga kan, dia merasa tidak ada teman juga. Itu juga bisa membuat dia nanti berpikiran yang paling buruk seperti itu. Jadi dia ingin melakukan bunuh diri. Itu juga sosialnya itu juga bisa terganggu. Contohnya ini biasanya ya orang-orang yang dibully itu kan, kalau orang-orang yang dibully itu biasanya pasti dijauhi sama teman-temannya yang lain. Walaupun misalnya teman-temannya yang lain ini nggak benci sama dia, cuma kan karena dia tuh dari sering dibully, otomatis dia juga dijauhi sama teman-temannya. Dia tuh juga jadi tidak punya teman lagi. Nah dari situ apakah ada anak ibu yang bisa menyimpulkan? Bu mau minta satu anak ibu untuk menyimpulkan. Menyimpulkan apa yang nyangkut aja di otak anak ibu, yang anak ibu pahami dari yang ibu jelaskan. Ayo. Ananda, Cinta. Kesimpulan sederhana saja, tidak apa-apa. Gak usah dong. Gak bakalan ibu salahin dong. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik. Bisa terjadi di manapun, dan di sekolah, di sekolah. Tapi saat ini kan kita sedang berada di masa sekolah. Contoh-contoh yang dapat kita lihat seperti bullying dampak dari negatif dari korban yang kita bully itu yang pertama adalah ketakutan untuk di sekolah, terus gangguan mental, hilangnya kepercayaan diri, depresi, bahkan bullying. Betul. Terima kasih Cinta. Apakah ada anak ibu yang masih bisa menyimpulkan? Masih dong. Ini ibu udah jelasin panjang tadi kan. Cuma menyimpulkan sederhana saja apa yang anak-anak ibu ingat tadi. Apa yang anak-anak ibu tangkap dari yang ibu jelaskan. Anda? Oke, jadi bullying adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti baik secara fisik, mental, atau verbal kepada dan sosial kepada orang-orang yang kita anggap teman. Lalu bullying tersendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada bullying fisik seperti menendang, memukul. Lalu ada verbal dengan kata-kata atau meneror. Lalu ada cyberbullying melalui media sosial, dan bullying sosial melalui penguncilan. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembulian sendiri ada pelaku, yang mana dia yang merasa kalau misalnya dia merasa lebih hebat daripada korban tersebut. Lalu ada korban, dan ketiga adalah penonton. Lalu dampaknya sendiri adalah ketakutan untuk bersekolah, kurang percaya diri, depresi, bunuh diri, dan gangguan mental. Terima kasih kepada Siva, sangat bagus ya. Berikan apresiasi kepada teman kita. Ibu mau nanya nih, misalnya minggu depan kita mau bertemu lagi, materi apa yang anak-anak ibu ingin ibu sampaikan?
Bilang aja nggak apa-apa. Apa yang dipengenin aja nggak? Boleh kepada Nabila, pengen apa? Jangan nggak tahu. Rasanya pengen apa? Contohnya tuh kayak apa lah yang mungkin Ananda pikirin? Persaingan di kelas, Bu. Oh, persaingan di kelas, boleh. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu. Dapat kita simpulkan lagi ya, bullying itu kan tadi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang, yang bertujuan untuk menyakiti atau menciptakan teror bagi orang yang dianggap lebih lemah. Tentunya itu kan walaupun seperti tindakan-tindakan kecil kita seperti hela nafas atau lirikan mata yang tajam. Baiklah, anak-anak ibu semua, terima kasih sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hope you do.